Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali datang beribadah, menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kiranya setiap kita boleh datang dengan rasa haus dan lapar akan hadirat Allah. Seperti dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 138 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Biarlah kita boleh mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga ketika kita datang di hadiratnya, kita boleh membawa hati kita boleh menaikkan syukur kita yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama umat Tuhan, pagi hari ini kita mau mengucapkan terima kasih kita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang baik. Ku bawa
boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau menjadi anak-anak yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Dia sudah begitu baik. Dia menciptakan kita berharga. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Mari saat ini angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Yesus Engkau baik. Haleluya. Angkat hatimu sembah Dia. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu dengan nyanyian-nyanyian yang baru yang keluar dari hatimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur karena kasih setiamu. Kebaikanmu berlimpah. Anugerahmu memberkati umatmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Haleluya. Kami muliakan Engkau. Yesus Raja yang mulia. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau yang ditinggikan dalam hidup kami. Kau yang dimuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kebaikan selalu limpah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami Tuhan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Setiap kami Tuhan dilimpahi dengan kemurahan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami selalu bersyukur. Kami selalu menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa.
Puji nama Tuhan, sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita adalah umat-umat pilihannya. Setiap kita orang-orang yang percaya dan menaruh harapan kita hanya di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Siapa di saat ini, kita yang percaya, kita akan mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bahwa Dia adalah sumber kekuatan.
berkenan bagi setiap kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk bisa maju ke depan. Kita akan masuk untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kami mau memberikan persembahan persepuluhan kami. Kami juga mau memberikan persembahan syukur kami. Kami mau Tuhan, tidak hanya apa yang kami berikan, boleh Tuhan memberkati pelayanan di tempat ini. Dan kami rindu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, yang mereka belajar untuk memberi dari apa yang mereka miliki. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus
terima kasih untuk waktu yang Kau berikan agar kami hidup tetap di jalan-Mu, hidup mengabdi kepada-Mu dalam seluruh arena kehidupan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati, pikiran, dan segenap hidup kami sebagai bencana yang siap diisi dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan semangat iman untuk mengabdi kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Gusti Yesus dengan hati yang mengasihinya, dengan hati yang menghormatinya setinggi-tingginya, sebab Dialah Sang Pencipta alam semesta raya yang sudah merelakan dirinya turun ke dalam dunia melalui proses dikandung dalam perawan Maria sampai 9 bulan 10 hari. Dia dilahirkan bukan di istana, dilahirkan di sebuah kandang hewan dalam palungan yang beralaskan jerami. Lalu beliau diselimuti hanya dengan kain lampin. Kain lampin itu kain komban. Suatu hal yang sangat menyedihkan. Sang penguasa, Sang Pencipta alam semesta raya, Sang Sabda itu turun ke dalam dunia, lahir dalam kesederhanaan, hanya di sebuah palungan atau gedokan tempat pakan hewan, bukan di alas kasur yang empuk, tapi dialas dengan jerami saja. Bukan diselimuti dengan selimut yang cantik, selimut yang harum, selimut yang hangat, bukan. Tetapi beliau dilahirkan sebagai seorang bayi yang diselimuti dengan kain lampin saja. Nah, pada hari ini kita belajar untuk lebih mengenal beliau, lebih mengenal Sang Sabda yang rela menjadi daging, menjadi manusia, sama seperti kita, bisa lapar, bisa haus, bisa gelisah, bisa khawatir, bisa takut, bisa marah, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Dia menjalani hidupnya dengan ketauladanan. Dia menjalani hidupnya sebagai anak Tuhan yang cinta kepada Sang Bapa Sorga. Dengan cintanya, Dia melakukan maksud tujuan Sang Bapa mengutus Sang Sabda lahir sebagai manusia untuk berkorban
menjadi tumbal agar kita diselamatkan. Nah, ada seorang yang hebat, ada seorang yang ahli perang, ada seorang jenderal yang terhormat, seorang jenderal yang disegani oleh pihak lawan-lawannya. Dia dikenal sebagai Cornelius, seorang perwira tinggi pada pasukan elit, pasukan Italia. Nah, beliau adalah sosok tauladan yang perlu kita belajar dari gaya hidupnya. Kita perlu belajar dari cara hidup beliau. Nah, saudara-saudara, mari bersama membaca dalam Kisah Para Rasul ayat 10, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2, 3. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Amin. Silakan duduk. Cornelius mendapatkan satu lawatan yang istimewa, di mana saat dia berdoa jam 3 sore dan dia berdoa kepada Tuhan Allah. Saat dia berdoa, dia dilawat Tuhan dan malaikat Tuhan datang kepadanya. Walaupun dia adalah seorang yang tersohor, walaupun dia seorang yang sangat berprestasi dalam ketentaraannya, walaupun beliau seorang yang berpangkat tinggi, tetapi beliau tidak sombong. Beliau tetap adalah pribadi yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan rajin berdoa. Mereka memiliki jam-jam khusus untuk berdoa. Salah satunya adalah jam 3 sore. Dia berdoa kepada Tuhan dan mengajarkan, memberi teladan kepada keluarganya. Dan mereka adalah satu keluarga yang takut akan Tuhan. Satu keluarga yang rajin atau banyak bersedekah untuk membantu orang-orang Yahudi yang miskin, orang-orang Yahudi yang butuh dukungan untuk membangun sinagog, rumah ibadah mereka. Dan Cornelius
Cornelius ini dengan keluarganya. Mereka bersehati menetapkan suatu keputusan, kami mau hidup takut akan Tuhan. Itu adalah moto hidup dari keluarga Cornelius. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Dan kami mau menjadi keluarga yang rajin berdoa. Dan ketika Cornelius berdoa pada jam 3 sore, tiba-tiba Tuhan berkenan untuk mengutus sosok satu malaikat untuk membawa pesan khusus kepada Cornelius. Tuhan mengutus malaikatnya turun ke dunia menjumpai Cornelius saat Cornelius lagi berdoa. Dan Cornelius bertanya, ada apa ya? Dan ternyata malaikat itu memberikan pesan dari Tuhan secara pribadi. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Wah, kalau saudara diingat oleh sahabatmu, diingat oleh suamimu, diingat oleh istrimu, diingat ayah ibumu, wow, itu sebuah kesukaan tersendiri, ya, sebuah kesukaan yang spesial. Satu hari Mama Eli beli sambal pecel Madiun, ya, pesan sama Susan. Kemudian beli sambal goreng kentang, beli ke tetangga di Gajah di sini. Iki senangan ini ya, lalu tambah ampun sapi di pasar sini, lalu dikirim ke Palangka satu paket lagi dikirim ke Mataram untuk keluarga suami. Mereka senang. Waduh, terima kasih mah, kami jadi ingat Sokun, kami jadi ingat sama mama dan papa, bagaimana papa mama berjuang sejak kami masih kecil sampai hari ini. Papa mama masih selalu ingat kami dan mau memberi oleh-oleh untuk kami. Spesial banget. Ketika kami makan, kami ingat papa mama, diingat oleh papa mama, diingat oleh opa dan oma, diingat oleh kakak, oleh adik, oleh orang tua. Itu spesial banget. Nah, ini Cornelius mendapat lawatan istimewa. Seorang malaikat Tuhan datang saat Cornelius berdoa dan memberi pesan kepada Cornelius. Semua sedekahmu, semua tentang hidupmu dan doa-doamu sampai ke hadirat Bapa Sorga, dan Bapa Sorga mengingat engkau. Amin. Demikianlah kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau mengingat engkau
secara pribadi. Tadi saya masuk di meja panjang itu, saya ketemu Bu Jaira, di mana keadaan Cici. Cici kalau suhu panas begini, dia sering sesak. Keadaan dia tidak bisa diduga, tiba-tiba sakit, tiba-tiba sesak, tiba-tiba lemas. Saya berkata, kita harus selalu berdoa untuknya. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jamah secara pribadi, dan Tuhan lepaskan dari penderitaan sakit tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pekan yang lalu saya sudah berkhotbah tentang kita harus menjalani hidup ini di atas landasan yang benar. Yesus Kristus adalah dasar yang teguh, dan Dia mau memberikan Roh-Nya kepada kita untuk membimbing kita di mana saja, dalam situasi bagaimanapun juga. Roh Kudus selalu siap membimbing, menolong kita. Nah, pada pekan yang lalu telah dilakukan pembubaran panitia Natal 2022 dan dibentuk panitia Natal 2023, yang mana mereka, saudara-saudara kita, kaum pria, mendapat mandat untuk melayani Tuhan dan jemaatnya dalam Natal 2023 sampai dengan Paskah, sampai dengan kenaikan Kristus, sampai dengan Pentakosta, sampai endingnya adalah perayaan kemerdekaan negara kita bulan Agustus 2024. Nah, pagi hari ini kita akan mengingat kasih Yesus melalui perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus selesai, kita nanti akan bersama-sama mendoakan panitia Natal 2023. Kita mendoakan agar Tuhan membentengi hidup mereka. Tuhan memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberikan niat yang penuh untuk mempersembahkan pelayanan bagi Tuhan dan bagi jemaatnya. Nah, pada tahun ini kita akan mengumpulkan dana Natal melalui menabung di celengan. Ini di depan ini ada celengan. Nah, di celengan ini ada plakatnya. Akan ditulis di sana nama saudara, kemudian nilai janji imanmu, tinggal pilih. Ya, durasi menabungnya 100 hari. Anda bisa memilih dalam bimbingan Roh Kudus nilai berapa yang Anda pilih sebagai janji imanmu kepada Tuhan. Saya mau menabung ya Tuhan sebagai janji imanku. Aku hanya mampu 100 hari meraih
50.000 bersyukur kepada Tuhan. Oh, saya mau meraih 100.000. Oh, puji Tuhan. Ini sore cucu saya, dia mau menabung untuk sebuah pencapaian 100.000 dalam 100 hari. Pasti bisa, walaupun masih kecil. Ayah ibunya akan membimbing dan memberi teladan. Kakek neneknya juga akan memberi teladan. Sore menabung ya, setiap hari 1.000. Kita bantu, ditolong untuk bisa memasukkan 1.000 setiap hari. Dalam 100 hari ketemulah 100.000. Itu sore. Kakak adiknya 50.000 untuk 100 hari pencapaian. Maka di setiap hari dia akan menabung 500 rupiah. Mungkin ada saudara yang diberkati dengan kemampuan mempersembahkan janji imanmu kepada Tuhan untuk korban Natal. Mampu 100, mampu 200, mampu 500, mampu 1 juta, mampu 1,5 juta. Monggo, tinggal dijawab nilainya, ya. Dan saya percaya seperti Cornelius, Bapak Ibu akan melaksanakan janji imanmu setelah nanti perjamuan kudus. Dan nanti pada waktu pulang, catatkan dirimu kepada petugas yang ada di pintu keluar. Saya 100. Dicatat nanti namanya dan nilainya. Saya percaya apa yang kau niatkan dari hati yang menghormati Tuhan, dari hati yang mengasihi Tuhan, engkau akan mempersembahkan sebuah janji iman yang terhormat, janji iman yang penuh kasih, janji iman yang membuat dirimu diingat secara spesial oleh Tuhan. Seperti Tuhan mengingat Cornelius karena ketaatannya, kesalehannya, sedekahnya, doa-doanya. Itu semua diingat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak tinggal diam atas semua yang telah dilakukan oleh Cornelius. Tetapi Tuhan memberkati Cornelius. Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius orang Italia yang sedang bertugas di kawasan Israel. Nah, Tuhan mengingatnya sampai namanya ditulis dalam Alkitab. Itu sungguh luar biasa. Nah, mari bersama-sama kita bertindak seperti Cornelius. Mari siapkan dirimu untuk melakukan perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya.
kita bersama-sama membaca ayat Mas Saudara yang ada di roti pasti. Dan mari kita persiapkan diri kita. Mari kita bersama-sama menghayati peristiwa kasih dan besar yang telah dibuktikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita bangkit bersama-sama. Kita angkat mesti kita melebihi kepala kita. Haleluya. Bukankah roti yang kita wujudkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kita makan. Mari bersama angkat cawan anggur kepadanya. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Tuhan Yesus. Matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus. Kula matur nuwun. Matur nuwun.
Bapa surga, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus yang sakit disembuhkan, yang dalam pencobaan diberi kekuatan. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan bimbingannya yang luar biasa. Tuhan memberkati secara ekonomi. Keluargamu dibahagiakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersamakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan susunan kepanitiaan Natal tahun 2000. Minta tolong Pak Nono bisa membacakan susunannya. Saya cari kok agak repot. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan susunan kepanitiaan Natal 2023. Yang pertama ketuanya, yang pertama penasehatnya Bapak Gembala, Bapak Yusuf sendiri. Yang kedua Ibu Andreas Kasmidin, silakan maju ke depan. Juga Bapak Widyo, silakan maju ke depan. Monggo Pak Misto dipandu, saudara-saudara yang saya panggil, Ibu Andreas Kasmidin, Bapak Widyo. Ketua Bapak Puji Haryanto, silakan ke depan. Bapak Paulus Budi. Sekretaris Bapak Joko Susilo. Bendahara Bapak Dodi Sindu. Wakil Bendahara Ibu Debi. Humas saya sendiri. Oh, Ibu Mei ya. Oh ya, mohon maaf Ibu Mei, silakan. Humas saya sendiri. Seksi acara Bapak Yedi. Ibu Sasi Andriana, Ibu Faber. Seksi penerima tamu dan kolektan Bapak Misto, Bapak Witanto. Seksi dekorasi Bapak Andi Aan, Bapak Henok, Ibu Farida. Nanti akan dibantu oleh pemuda dan remaja. Sesi perlengkapan Bapak Agus Irianto, Bapak Irawan, dan Ibu Sujina. Seksi keamanan Bapak Suratman, Bapak Ruli, dan Bapak Supriyono. Bapak Ruli mungkin bisa dipanggilkan Bapak Ruli sekaligus. Seksi konsumsi Pak Agus Wibowo, Ibu Susi Handayani, Ibu Dia Iswayuni, Ibu Gloria Sri, dan Ibu Darawati. Seksi doa Bapak Saman, Pak Dwi Wahyu. Seksi musik Bapak Lukas. Seksi multimedia Ibu Lois dan Saudara Kesia. Seksi sound system Bapak Yohanes Glory. Namanya yang saya panggil, silakan maju ke depan dan nanti kita akan berdoa. Bapak Ibu, nanti setelah acara ini Bapak Ibu nanti ada session foto ya Pak ya. Session foto, kenapa ada mas yang ganteng itu yang foto-foto kita? Itu adalah rencana kita untuk menerbitkan kalender di tahun 2023. Mengingat pada tahun yang lalu Gereja Pusat sudah tidak memberikan kalender kepada kita seperti tahun-tahun yang lalu. Diberikan hanya yang datang di pusat. Sehingga pada tahun ini kita akan buat kalender, nanti perayon akan foto di depan juga Bapak Gembala semuanya, dan itu akan dicetak di kalender kita dan nanti akan kita jual untuk penggalian dana Natal. Silakan Pak. Bapak Dwi sudah ada? Oh sudah ya. Thank you. Ibu Iis ada? Oke, thank you. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita
Angkat tangan kanan kita, arahkan ke depan, mendukung doa bagi segenap panitia Natal 2023. Bapa Sorga, Tuhan memberkati seluruh anggota panitia Natal 2023. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Tuhan memberikan hikmat yang segar. Tuhan memberikan bimbingan dalam setiap langkah perencanaan, langkah kerja dari segenap panitia. Dan Tuhan memberkati hidup mereka dengan ragam berkat kerajaan-Mu. Hamba percaya seluruh anggota panitia Natal diberkati Tuhan. Juga seluruh jemaat-Mu yang mendukung diberkati Tuhan dengan berkat-berkat kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan dalam perayaan Natal, ibadah Natal, dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya segala kebutuhan yang diperlukan dicukupkan sampai luber dalam berkat kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan sorak-sorai saudara kita dan saudara-saudara kita yang akan melayani hidup Natal ini. Silakan kembali. Tuhan memberkati segenap panitia. Berikutnya, saudara akan mendapat celengan yang mana di celengan itu ada kolom nama dan kolom nilai janji iman. Anda berdoa dan setelah berdoa baru isi tulisannya ya. Saya berjanji iman 100.000. Saya berjanji iman 500.000. Saya berjanji iman 1 juta. Terserah saudara dengan Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara sekalian. Satu kolektor. Mari kita persembahkan kolektor yang kedua. Terima
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6:30 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Gerald Valen Setiawan, anak Graciela Sialomita Setiawan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 10 September 2023. WL Ibu Febe Parmawati, Singer Ibu Sasi Andriana dan Saudari Nia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 10 September 2023, Ibu Jairawati, Ibu Supi Atiningsih, dan Ibu Aryani. Jadwal pelayan kolektan Minggu 10 September 2023, Ibu Kuswati Ningsih dan Ibu Sulastri. Saudara sudah mendapatkan celengannya? Oke, mari kita angkat celengan kita. Ya, mari kita bagi-bagi. Angkat celenganmu. Bapa Sorga, Engkau melihat setiap tangan yang ditunjukkan kepadamu untuk kami mau menabung sesuai dengan janji iman yang Tuhan bisikkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam hati sanubari kami. Kami akan menuliskan janji iman kami dan dalam kasih karunia-Mu kami diberi kemampuan untuk menabung setiap hari dengan penuh kasih, dengan penuh hormat kepadamu ya Tuhan. Dan tolonglah kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami, menjadi teladan bagi cucu-cucu kami, dan mengkondisikan agar mereka turut serta menabung di tabung celengan mereka pribadi. Hamba berdoa dalam kasih karunia-Mu kami diberi kemampuan mencapai janji iman kami menjadi nyata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bagi saudara yang nanti ketemu teman-teman yang sudah pulang minggu depan, kitir atau slipnya bisa diserahkan ke panitia. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa Sorga atas pimpinan-Mu bagi ibadah dan pelayanan kami. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, para menteri, TNI, Polri, mereka yang berdinas kesehatan. Tuhan jagai, Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan membimbing.
seluruh wilayah NKRI dijagai oleh malaikat Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk Bapak RW 6, Bapak RT 3, Bapak keamanan yang menyertai kami dalam setiap pertemuan ibadah. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah berangkat pulang lebih dulu. Tuhan memberkati mereka juga bersama dengan kami. Dan segala berkat yang berkelimpahan dari sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus memberi kesanggupan untuk kami melakukan segala hal yang mulia. Dan kiranya persekutuan Roh Kudus, penghiburan Roh Kudus menguatkan iman dan harapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.